Puji Tuhan, selamat sore, salam sejahtera, bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Segala puji, segala hormat hanyalah bagi Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Kemudian saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, rekan kerja di ladang Tuhan, yang terkasih Bapak Ibu dimanapun Anda berada, baik dalam maupun luar negeri. Tuhan memberkati, salam dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Selanjutnya mari kita mohonkan kemurahan hati Tuhan, supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya bagi kita sore ini, sehingga kita boleh merasakan lawatan Tuhan lewat uluran dua tangan kasih Tuhan untuk segera memberi pertolongan, memberi jalan keluar, mengurai kekusutan, mengurai pergumulan-pergumulan yang kita alami di hari-hari ini, sehingga ada jalan keluarnya. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu. Firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu adalah dari kitab Wahyu. Sekarang kita kitab Wahyu pasal yang ke-12 ayat 13. Bagian A terlebih dahulu. Dan ketika naga itu sadar. Terus? Bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Iya, terima kasih. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. Ini adalah sebuah gambaran bahwasanya setiap kali malaikat-malaikat di surga berbuat kesalahan, langsung saja berubah menjadi setan. Berarti A. Tidak mendapat kesempatan untuk memperbaiki kesalahan atau bertobat, menunjukkan bahwa malaikat tidak mempunyai wadah untuk menampung darah salib Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Saat ini kita masih mendapat kesempatan seluas-luasnya. Manakala hari ini ada sesuatu yang hilap, sesuatu yang keliru terjadi, darah Yesus masih berkuasa untuk mengampuni dosa kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tubuh, daging, dan darah kita ini merupakan wadah yang sempurna untuk menampung darah salib. Sehingga dengan demikian kita masih mendapat kesempatan untuk bertobat, diampuni oleh Tuhan. Tetapi jangan kita menyalahgunakan kesempatan yang luas ini. Amin. B. Tidak mendapat tempat lagi di surga. Kalau dilempar ke bumi, B. Tidak mendapat tempat lagi di surga. Menunjukkan malaikat yang berbuat kesalahan tidak diberi kesempatan untuk melayani Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah yang dipercayakan oleh Tuhan. Sementara saya dan saudara, kita masih diberi kesempatan untuk berada di dalam rumah Tuhan, mengusahakan ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini. Amin. Itu kemurahan yang besar. Puji Tuhan. Wahyu pasal 22. Wahyu 22 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tidak ada lagi laknat. Satu. Terus? Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Tahta Allah, tahta anak domba ada di dalam surga. Dua. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Hamba Tuhan, hamba kebenaran, beribadah kepada Tuhan. Tiga. Dan mereka akan melihat wajahnya. Melihat wajahnya. Empat. Dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Namanya tertulis di dahi mereka. Lima. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Malam tidak ada di surga. Enam. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tidak ada malam. Terus? Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Tidak ada malam. Terus? Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. 7. Memerintah sebagai raja dalam kekekalan. Puji Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik. Di dalam kerajaan surga terdapat 7 perkara. Yaitu 1. Laknat tidak ada lagi. 2. Tahta Allah dan tahta anak domba ada di sana. 3. Beribadah di dalamnya. 4. Melihat wajahnya. 5. Namanya tertulis di dahi mereka, penghuni sorga. 6. Malam tidak ada lagi.
7. Mereka akan memerintah sebagai raja dalam kekekalan, sama dengan melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah 7 perkara yang terdapat di dalam kekekalan atau di dalam kerajaan surga. Namun, dari 7 perkara tersebut, hanya ada 2 kegiatan yang terdapat di dalam kerajaan surga, yakni 1. Beribadah di dalamnya. Itu merupakan perkara yang ketiga dari 7 perkara tadi. Amin. Puji Tuhan, sementara puncak dari ibadah di bumi ialah doa penyembahan. Amin, saudaraku. Sementara puncak dari ibadah atau ibadah yang tertinggi adalah doa penyembahan yang sanggup merobek tirai dari atas sampai ke bawah sehingga terbuka jalan lebar-lebar masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. 2. Memerintah sebagai raja sama dengan melayani Tuhan. Itu merupakan perkara yang ke-7 dari 7 perkara yang ada di dalam kerajaan surga. Kemudian melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan terhubung langsung dengan sengsara salib. Dengan kata lain, penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Kesimpulannya, kerajaan surga atau kerajaan kekal berbicara tentang 2 hal, yakni 1. Penyembahan, 2. Penyerahan diri sepenuh untuk taat kepada kehendak Allah. Amin, saudaraku. Itu berbicara tentang kerajaan surga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga oleh karena rahmat Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, oleh karena kemurahan hati Tuhan yang besar, akhirnya kita dapat bersama-sama mengambil satu kesimpulan. Dan Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, kita memiliki yel-yel yang namanya setiap kali nanti saya menyebut kekekalan, jawaban yang pertama adalah penyembahan. Kemudian ketika saya kembali mengatakan kekekalan, jawaban saudara untuk yang kedua kali adalah penyerahan diri. Amin, saudaraku. Ayo kita bangkit berdiri. Haleluya. Ini kemurahan Tuhan bagi kita, saudara. Kekekalan. Penyembahan. Kekekalan. Penyerahan diri. Puji Tuhan. Saya balik. Penyerahan diri. Penyembahan. Puji Tuhan. Ini puncak ibadah. Amen. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Silakan duduk. Dan Tuhan masih beri kesempatan kita untuk berada di tata Allah, bukan? Amen. Kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan. Jangan disia-siakan lagi. Mengingat hari-hari ini adalah hari-hari terakhir. Di ujung abad ini kita harus lebih sungguh-sungguh lagi beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Corona ini merupakan suatu tanda bagi kita semua. Merupakan penghukuman untuk menggoncang antara lain langit, bumi, dan segala isinya. Termasuk pemerintahan, kenegaraan, ekonomi, politik, semua diguncang. Bahkan nikah-nikah di bumi ini diguncang. Sebagai penghukuman atas bumi, tetapi itu merupakan tanda positif sebagai kelepasan dari anak-anak Tuhan dari bumi. Amin, saudaraku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita kembali memperhatikan Wahyu 12 ayat 13 bagian B. Demikian. Boleh baca dari A? Demikian firman Tuhan. Iya. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, Iya, ia itu memburu. bagian A, bagian B, sekarang bagian C. Terus? Ia memburu Ia perempuan memburu yang perempuan. melahirkan anak laki-laki itu. Tuhan. Selanjutnya bagian C, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Hal ini akan tergenapi pada masa aniaya antikris, atau pada masa antikris berkuasa selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Dan itu sudah disampaikan pada minggu yang lalu, bukan? Naga itu atau iblis atau setan memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan, setan bentuknya roh. Kita berpikir bagaimana setan bersinggungan langsung dengan manusia. Dan minggu lalu telah disampaikan, semoga kiranya hal itu masih jelas dalam ingatan kita masing-masing dan menjadi berkat besar bagi kita untuk menghadapi hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Bagian C. Hal ini akan tergenapi pada masa aniaya antikris berlangsung atau pada masa antikris berkuasa selama 3,5 tahun di atas muka bumi ini. Antikris yang disebut juga dengan pembinasa keji.
Antikris yang disebut juga dengan pembinasa keji. Puji Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya bagi kita sekarang, mengapa antikris disebut juga dengan pembinasa keji? Pertanyaannya, mengapa antikris disebut juga pembinasa keji? Jawabnya, ketika antikris berkuasa di bumi selama 3 tahun setengah, mereka akan menghentikan korban sehari-hari. Pembinasa keji. Mengapa antikris disebut pembinasa keji? Karena mereka akan menghentikan korban sehari-hari. Ada 2 korban sehari-hari, yaitu 1, korban santapan. Korban santapan menunjuk firman Allah yang kita dengar sore ini. Amin, saudaraku. Korban santapan menunjuk firman Allah yang kita dengar sore ini. Mengapa mereka menghapuskan korban santapan? Karena mereka mengecilkan derajat dari firman Allah itu sendiri. Amin, saudaraku. Karena mereka mengecilkan derajat dari firman Allah itu sendiri. Demi, strip pertama, dagang mereka, artinya melayani demi keuntungan. Strip yang kedua, demi perkara-perkara lahiriah atau perkara-perkara duniawi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mengecilkan derajat firman. Demi dagang mereka, artinya beribadah atau melayani hanya untuk mencari keuntungan. Strip yang kedua, demi perkara-perkara lahiriah atau perkara-perkara duniawi. Puji Tuhan, haleluya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua atau 2, puji Tuhan, tadi menghentikan korban sehari-hari. Ada 2, antara lain 1 korban santapan, yang kedua korban sembelihan. Itu sesuai dengan Daniel pasal 12, Daniel pasal 9, Daniel pasal 11, Daniel pasal 12. Nanti bisa saudara ikuti di sana. Disimak dengan baik soal korban sehari-hari ini. Ada 2. Yang kedua, korban sembelihan. Menunjuk ibadah dan pelayanan yang terhubung langsung dengan sengsara salib. Yang terhubung dengan sengsara salib. Itu akan dihentikan. Itu sebabnya antikris disebut dengan pembinasa keji. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12. Baca. Kiranya diikuti dengan baik. Amin. Puji Tuhan. Ini kekuatan kita untuk lepas dari penjara dunia ini. Sebagaimana nubuatan Yusuf dalam firman penggembalaan untuk ibadah kaum muda remaja dari studi Yusuf. 2 tahun dalam penjara itu nubuatan penuh yang akan kita alami, 2000 tahun penuh yang akan kita alami, barulah nanti oleh hikmatnya kita dibebaskan dari penjara dunia ini. Hikmat pembukaan firman. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. So itu sungguh-sungguh perhatikan firman Tuhan. Tadi seorang pemuda berkata, saya ditetapkan Tuhan di sini bukan karena orang baik, masih banyak orang baik di luar sana, tetapi oleh kemurahan Tuhan saya ditetapkan di sini untuk mengerti pengajaran surga, pengajaran tabernakel. Amin, saudaraku. Amin. Tabernakel itu miniatur surga, itu pola, sehingga kita bisa mengukur hidup rohani kita. Manusia tidak bisa mengukur rohaninya. Siapapun tidak bisa, sampai pendeta gembala sidang tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa, mata Tuhan dan hati Tuhan yang mengukur hidup rohani kita, penyerahan diri kita. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Timotius yang berkaitan dengan korban sembelihan, menuju ibadah dan pelayanan yang terhubung langsung dengan sengsara salib. 2 Timotius 3 ayat 12 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Ya, Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan Ya. dalam pembacaan kitab suci. ingat itu saudara. Iman tumbuh dalam aniaya, sengsara salib. Tidak bisa karena berkat-berkat, tidak bisa karena mujizat-mujizat. Saudara harus mengerti itu. Amin. Jadi jangan buang salib yang sudah Tuhan percayakan di atas pundak, pegang, jangan dilepaskan. Amin. Amin. Jangan lepaskan, jangan sia-siakan pengajaran mempelai ini. Supaya jangan mengandung resiko yang besar di kemudian hari, jangan menyesal di kemudian hari. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah Setiap orang yang mau hidup beribadah, terus di dalam Kristus dalam Yesus Kristus Yesus, akan menderita aniaya. iya, akan menderita aniaya. Jadi jangan dirubah ayat ini, saudara. Puji Tuhan. Jadi jelas, ibadah dan pelayanan terhubung langsung dengan sengsara salib. Bukan terhubung dengan berkat perkara lahiriah dan perkara duniawi, tidak.
terhubung langsung dengan sengsara salib. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi sayangnya saudaraku, sayangnya setan sudah masuk di dalam rumah Tuhan, menyusup di dalamnya. Mengapa saya katakan demikian? Sebab di hari-hari ini banyak hamba-hamba Tuhan tidak berani mengajarkan berita salib, tidak berani mengajarkan sidang jemaat untuk memikul salibnya. Buktinya hamba Tuhan tersebut tidak berani menyatakan yang benar. Misalnya menyampaikan firman penyucian, tidak berani menyampaikan firman penyucian. Pendeknya, step pertama, tidak berani menunjuk dosa. Sudah melihat dosa, tidak berani menunjuk dosa. Melihat orgi di sidang jemaat merokok, tidak berani menunjuk dosanya. Puji Tuhan. Dulu ada di antara kita yang rentenir, puji Tuhan, tertolong. Amin. Haleluya. Bukan saya kejam, tidak. Tetapi itu merupakan kasih Tuhan. Itu tanda penyucian. Tetapi di hari-hari terakhir ini, setan masuk dalam rumah Tuhan, memutar balik fakta kebenaran. Kiranya dapat dipahami. Itu sebabnya banyak hamba-hamba Tuhan di hari-hari terakhir ini tidak berani menyampaikan berita penyucian, tidak berani menunjuk dosa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Strip yang kedua, tidak berani membongkar dosa dengan tuntas. Tidak berani membongkar dosa dengan tuntas. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Padahal kalau kita pahami dengan baik lewat pengajaran tabernakel, kita ini tata Allah. Tuhan mau bertata di atasnya. Kasih karunia dan kebenaran mau didudukkan di atasnya. Sampai nanti Wahyu 4 ayat yang keempat, Tuhan sebagai permata yaspis, permata samrud, dan permata sardis duduk di atas tahta itu. Dipermuliakan, itu batu permata. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa seorang hamba Tuhan tidak berani menyampaikan firman penyucian? Jawabnya sederhana saja saudara. Sederhana saja. Yakni hamba Tuhan tersebut takut kehilangan jemaat. Takut kehilangan orang kaya. Takut kehilangan jemaat pengusaha dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sidang jemaat dalam penggembalaan GPT Betania bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Para pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jangan mau disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pola kerajaan surga. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 13 bagian A. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Puji Tuhan, perhatikan. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Di hari-hari terakhir ini, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, saudara. Puji Tuhan. Istri pertama orang jahat. Menunjuk sidang jemaat yang tidak mau bertobat. Itu orang jahat. Kemudian strip yang kedua, penipu. Menunjuk hamba Tuhan, gembala sidang, yang dikuasai oleh roh dagang. Sama dengan percabulan, sama dengan roh antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Ayat 13 bagian B. Mereka menyesatkan dan Ikuti disesatkan. pembukaan firman. Dari mana kita tahu pembukaan firman? Ayat menjelaskan ayat. Tidak ada emosi daging. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan, kita harus rendah hati membuka selebar-lebarnya. Sebagaimana himbauan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya kita jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan dosa atau kenajisan kekafiran. Puji Tuhan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 13 bagian B. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Itu saja. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Satu kali nanti hal ini akan tergenapi, saudara. Hal ini akan tergenapi. Sehingga rumah Tuhan yang seharusnya rumah doa akan beralih fungsi menjadi sarang penyamun. Akan berubah fungsi, beralih fungsi menjadi sarang penyamun.
di dalamnya terjadi. Menyesatkan dan disesatkan. Kiranya dapat dipahami. Amin. Mari kita lihat perkara itu. Bentuk menyesatkan dan disesatkan. Injil Yohanes pasal yang kedua. Puji Tuhan. Haleluya. Baca. Ayat 13 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Yesus menyucikan bait Allah. Ikuti mata rantainya, saudara. Amin. Puji Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Terus? Ketika hari raya Paskah orang Ya. Yahudi sudah dekat, Ya. Yesus berangkat ke Yerusalem. Puji Tuhan. 14. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu. Di dalam bait suci Tuhan mendapati antara lain satu pedagang-pedagang, yakni lembu, terus Kambing domba kambing dan domba, merpati. merpati. Itu yang pertama. Yang kedua, Dan penukar-penukar uang duduk yang di situ. kedua meja penukar uang. Yang ketiga tempat duduk ada di dalam bait suci. Puji Tuhan. Haleluya. Singkatnya, Tuhan Yesus mendapati 3 perkara di dalam bait suci. Antara lain yang pertama, pedagang-pedagang. Yakni pedagang lembu, kambing domba, dan merpati. Arti rohaninya untuk kita sekarang ialah melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Hanya untuk mencari keuntungan semata. Itu arti rohaninya bagi kita sekarang. Sebab 3 jenis binatang tersebut di dalam perjanjian lama itu digunakan atau dipersembahkan sebagai korban persembahan. Lalu dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran untuk mendamaikan dosa. Tetapi sekarang korban itu sudah diperjualbelikan. Artinya melayani hanya untuk mencari keuntungan semata. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yang kedua, meja-meja penukar uang. Meja-meja penukar uang. Artinya hati ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan uang. Sama dengan cinta uang. Sama dengan cinta uang. Hati digunakan, dibuka lebar-lebar dan dijadikan sebagai tempat untuk menyimpan uang. Sama dengan cinta uang. Seharusnya hati ini digunakan sebagai tempat untuk menyimpan firman Allah. Amin. Seperti yang tertulis di dalam Amsal pasal 3 ayat 3 dan Amsal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Yang ketiga, tempat duduk. Tempat duduk. Artinya rumah Tuhan atau kehidupan manusia, anak-anak Tuhan telah dikuasai oleh strip pertama, roh egosentris atau kepentingan diri. Strip yang kedua, keakuannya dipertahankan. Strip yang ketiga, harga diri juga dipertahankan di dalamnya. Itu tempat duduk. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sekarang lanjut. Ciri-ciri seseorang masih mempertahankan harga dirinya. Ciri-ciri apabila seseorang masih mempertahankan harga dirinya ialah tidak mau diusik. Itu ciri-ciri orang yang masih mempertahankan harga dirinya. Tidak mau diusik. Kita datang di tempat ini dengan hati yang terbuka. Relakan hati dibongkar bangkir, diusik oleh pembukaan firman. Itu tujuan kita datang untuk beribadah dan melayani. Bukan untuk pamer-pamer. Yang melayani bukan untuk unjuk gigi, unjuk pamer. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, itu ciri-ciri seseorang apabila seseorang masih mempertahankan harga dirinya atau keakuannya. Tidak mau diusik. Tidak mau diganggu. Dengan kata lain, tetap dalam zona kenyamanannya. Berusaha mempertahankan zona kenyamanannya. Mari kita lihat sebagai contoh. Puji Tuhan, kalau dalam nikah antara suami dan istri masih mempertahankan zona kenyamanannya, repot sudah mempertahankan nikah semacam ini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan, nikah yang berada dalam nikah suci, hubungan intim dengan Tuhan nikah suci, pasti hubungan nikah dalam rumah tangga pasti bagus. Keluar dari nikah rumah tangga bertambah besar. Itulah dalam penggembalaan, nikah dalam penggembalaan antara satu dengan yang lain pasti bagus.
Semakin besar keluar dari penggembalaan ini, di luar penggembalaan ini, hubungan kita juga dengan sesama. Dalam berjejaring pasti bagus. Di dalam community pasti bagus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sebagai contoh, tidak mau diusik ya. Sebagai contoh, siapa yang rela diusik sore ini? Rela diusik? Dengan rendah hati terima firman, amin. Puji Tuhan. Jangan sampai kita mempertahankan zona kenyamanan, tapi belajar malam ini untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Inilah saya Tuhan. Bentuklah. Karena memang kehidupan kita ini bagaikan tanah liat di tangan penjunang. 2 kali ujung jari Tuhan menuliskan hati kita. Kemudian yang kedua, kita dibentuk segambar serupa dengan Dia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 2. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Orang-orang Majus dari timur. orang-orang Majus dari timur. Siapa yang mengetahui alamat dari orang Majus? Alamat rumahnya, tidak ada yang tahu. Alkitab juga tidak mencatat. Artinya tidak perlu sibuk dengan alamat yang ada di dalam diri kita masing-masing. Amin. Entah itu gelar, entah itu pangkat, jabatan, kedudukan, entah harta dan kekayaan, alamat ini ada dalam diri kita, tidak usah sibuk. Amin. Tidak usah sibuk. Amin. Puji Tuhan. Yang penting menyerah saja kepada Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan berikan kepada saya sore ini tentang orang Majus. Ayat 1 sampai 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, Ya, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, ya. datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Puji Tuhan. Pembangunan tubuh itu dimulai dari timur sampai ke barat. Amin, saudaraku. Amin. Serahkan diri untuk dibentuk oleh Tuhan. Ayat 2. Dan bertanya-tanya, Terus. di manakah dia, Ya. raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus. Kami telah melihat bintangnya di timur, Ya. dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan. Haleluya. Ketika, coba baca ayat 2 ulangi. Dan Sampai ayat bertanya-tanya, 3. Ayat 3. Sampai ayat 3. di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Ya, ketika setelah mereka tiba di Yerusalem, lalu bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Terus, Kami telah melihat bintangnya di timur, ya, dan kami datang untuk menyembah dia. puji Tuhan. Kalau kita ada di rumah Tuhan, itu karena bintang timur Amin. menjadi penunjuk. Itulah orang bijaksana Amin. untuk menuntun kita kepada kebenaran. Ayat 3. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, Begitu mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. puji Tuhan. Haleluya. Ketika Raja Herodes mendengar berita tentang kelahiran Yesus Kristus, raja orang Yahudi, terkejutlah Raja Herodes serta seluruh Yerusalem. Terkejutlah Raja Herodes serta seluruh Yerusalem. Istilah terkejut di sini ialah terusik. Istilah terkejut di sini, saudara, terusik loh, saudara. Amin. Terusik atau terganggu. Mengapa demikian? Sebab baik Raja Herodes maupun Yerusalem tidak mau dan tidak rela diusik. Diganggu kedudukannya sebagai raja. Masih mempertahankan keakuannya. Masih mempertahankan harga dirinya. Masih mempertahankan egosentrisnya. Masih mempertahankan zona kenyamanannya. Tidak mau diusik. Ketika diusik, terkejut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau dengar firman masih terkejut, itu sudah sinyal. Titik-titik. Sinyal bagi seseorang, titik-titik. Saudara tambahkan aja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Yang terusik tadi, yang terkejut tadi adalah Raja Herodes beserta Yerusalem. Yerusalem itu tidak lain tidak bukan, itu adalah imam-imam kepala, tua-tua dan ahli-ahli Taurat orang Yahudi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biasanya saudaraku, yang menjadi musuh ini seringkali imam-imam. Hati-hati saudara, melayani harus rendah hati.
Jangan pertahankan zona kenyamanan masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat yang keempat. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Raja Herodes mengumpulkan imam-imam kepala, semua imam kepala, semua ahli Taurat. Terus. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, Ya. di mana Mesias akan dilahirkan. Nah, puji Tuhan. Maka dikumpulkannya semua imam kepala, ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Artinya, terciptalah kelompok yang merasa dirinya benar sendiri, yang tidak mau menerima perbedaan, tidak mau menerima kelemahan-kelemahan orang lain. Puji Tuhan. Sama dengan tidak mau kecil dan hina di tengah-tengah ibadah dan pelayanan. Salib itu membuat kita rendah. Tidak mau menerima. Puji Tuhan. Tidak mau menjadi kecil dan tidak mau menjadi hina di tengah-tengah ibadah dan pelayanan ini. Puji Tuhan. Sementara saudara, perhatikan juga, sementara saudara, Yesus turun ke bumi dengan rela menjadi korban pendamaian. Tujuannya supaya antara satu dengan yang lain berdamai. Menyatu, itulah yang disebut dengan tubuh Kristus yang sempurna menjadi sidang mempelai Tuhan. Jadi orang yang melayani tetapi masih mempertahankan harga diri, kehidupan yang semacam ini tidak akan membawa gereja masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Seperti apapun hebatnya seorang hamba Tuhan, dipakai Tuhan dalam pembukaan firman. Kalau hamba Tuhan masih memiliki roh keakuan, rohnya masih mempertahankan harga diri, hamba Tuhan semacam ini tidak dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kiranya dapat dipahami ya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu dengan diam-diam Ya. Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Terus. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Ya, ini licik sekali. Ayat 8. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Terus. Katanya, Ya. pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Ya. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, Sesudah kamu menemukan dia, terus kabarkanlah kepadaku. kabarkanlah kepadaku, terus Supaya aku pun datang menyembah dia. supaya aku menyembah dia. Turut menyembah dia. Puji Tuhan. Perhatikan kalimat. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Itu sama dengan ibadah diam-diam. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus. Sama dengan ibadah diam-diam. Amin. Ibadah diam-diam. Ibadah diam-diam ini ada dua jenis. Ibadah diam-diam ini ada dua jenis. Satu, ibadah positif. Ibadah yang diam-diam positif. Misalnya, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Itu sama dengan ibadah diam-diam yang positif. Amin, saudaraku. Yang kedua, ibadah diam-diam yang negatif. Tandanya penyembahannya atau penyerahan dirinya kepada Tuhan palsu. Itu ibadah diam-diam yang negatif. Penyembahan atau penyerahan dirinya kepada Tuhan palsu. Karena sesungguhnya sekalipun Raja Herodes berkata, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Itu penyembahan palsu. Inilah ibadah diam-diam yang negatif. Puji Tuhan. Ibadah diam-diam yang positif adalah tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahuinya. Amin, saudaraku. Seperti Nikodemus dan juga Yusuf Arimatea. Diam-diam menurunkan bangkai Yesus. Lalu mengapaninya? Mempersembahkan persembahan yang harum. Kalau ibadah diam-diam negatif, penyembahannya palsu, seperti melayani
tapi palsu. Seperti beribadah tapi palsu. Sesungguhnya tidak beribadah kepada Tuhan. Beribadah hanya untuk dilihat oleh orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Penuh dengan kelicikan seperti Herodes licik tadi. Dapat dipahami saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya, hati-hati. Kita semua harus memperhatikan dengan seksama. Bukan? Puji Tuhan. Haleluya. Kalau 3 perkara tersebut ada di dalam bait suci, kesimpulannya kalau 3 perkara tersebut ada di dalam bait suci, sama dengan menyesatkan dan disesatkan. Dengan demikian 2 Timotius 3 ayat 13 sama dengan Injil Yohanes 2 ayat 14. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu kita kembali melihat Injil Yohanes. Kita kembali menengok, menilik kembali Injil Yohanes pasal yang kedua. Ayat 15 sampai dengan ayat 16. Boleh baca 14 untuk mengingatkan kembali. 15-16 penulisan. Baca 14. Demikian firman Tuhan. Ya. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati. Ya, menyesatkan dan disesatkan oleh 3 perkara tersebut. Amin saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Ayat 15 sampai 16. Ia membuat cambuk dari tali, Ya. lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Ya. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, Terus? dan meja-meja mereka dibalikannya. Terus? Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, Ya. ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, sarang penyamun. Roh jual beli. Puji Tuhan. Perhatikan. Singkatnya saudara, dari apa yang sudah dibaca, Yesus mengusir 3 perkara tersebut dari dalam bait suci. Puji Tuhan. Dengan lain kata, Yesus mengadakan penyucian di bait Allah. Amin. Dan berkata, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Singkatnya, rumah Tuhan dikuasai oleh roh jual beli. Sama dengan dagang, sama dengan nafsu cabul, sama dengan roh antikris. Itu yang disebut dengan sarang penyamun, tempat berjual dan beli. Sama persamaannya, sama dengan dagang, sama dengan nafsu cabul, sama dengan roh antikris. Itu persamaannya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita lihat sarang penyamun lebih jelas, lebih rinci kembali di dalam Wahyu 13. Sehingga ajaran apapun, kalau kita mendapat pengertian dari Tuhan, pengertian yang benar, pengertian yang suci, pengertian yang mulia, apapun tidak bisa menyesatkan kita. Karena kita sudah di depan muka, di depan mata kita sudah, surga sudah terlihat, nampak jelas. Tinggal kita mau melangkah apa tidak. Itu aja persoalannya. So itu jangan pertahankan harga diri. Rumah Tuhan tidak boleh menyesatkan dan disesatkan. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam bumi. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, Ya. kecil atau besar, Iya. kaya atau miskin, Tanpa terkecuali. Terus merdeka atau hamba, Ya. diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. beri tanda pada tangan kanan atau pada dahi. Terus Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual membeli, menjual itu dagang. Terus selain daripada mereka yang memakai tanda itu, berarti mencari keuntungan. Terus yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. ya, memakai tanda itu yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Puji Tuhan. Terus Yang penting di sini ialah yang hikmat. penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini adalah pembukaan rahasia firman. Amin. Itu hikmat surga dari salib. Salib itu hikmat Allah, kekuatan Allah. Maka terlalu aneh rasanya kalau sidang jemaat dicekoki oleh seorang gembala sidang dengan 1-2 ayat ditambah cerita isapat jempol, dongeng nenek tua, tahayul, filsafat-filsafat kosong, dunia ini diceritakan, disertai guyon-guyon. Lalu berkata, hebat pendetaku.
terlalu aneh bagi saya. Tapi kita tidak boleh lagi, tidak bisa dikelirukan oleh ajaran apa saja. Amin. Puji Tuhan, termasuk ajaran bumi dan ajaran laut. Puji Tuhan. Terus Barang yang terpenting di sini ialah hikmat pembukaan Raja Firman. Terus barang siapa yang bijaksana, bijaksanalah. amin. Karena dengan bijaksana, terus Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. iya, orang bijaksana memiliki hikmat. Orang bijaksana dapat menghitung bilangan binatang itu. Adapun bilangan binatang itu, terus Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. manusia, daging. Terus Dan bilangannya ialah 666. puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, antikris dikuasai oleh roh jual beli. Amin. Antikris dikuasai oleh roh jual beli. Puji Tuhan. Haleluya. Sama dengan roh dagang. Jikalau roh ini menguasai rumah Tuhan, atau hidup gereja Tuhan, atau anak-anak Tuhan, tanpa disadari nanti, cap atau meterai dari antikris 666 sudah melekat strip pertama pada tangan kanan. Sama dengan perbuatan hidup. Strip yang kedua pada dahi. Sama dengan pikirannya secara utuh telah dikuasai oleh antikris. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang ayat ini kita bandingkan dengan 2 Timotius 3 ayat 14. Ini loh, kemurahan Tuhan loh bagi kita, saudara. Sehingga Tuhan bukakan firman-Nya bagi kita. Sebab itu sidang jemaat tidak boleh berhenti mendoakan. Supaya dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah Tuhan terus bukakan firman-Nya. Jangan tunggu dari saya guyon-guyon. Jangan tunggu dari saya cerita isapan jempol. Puji Tuhan. 2 Timotius 3. Ayat 14 tadi sudah dibaca ayat 12. Boleh baca ayat 12 karena ini rentetan dari 12 tadi. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah, Ya memang kata memang ini kalau seseorang sadar itu loh arti memang. Memang setiap orang yang mau hidup, memang kalau ia sadar terus yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, ya akan menderita aniaya. rela terhubung langsung dengan sengsara salib pengalaman kematian. Memang kalau dia sadar rela terhubung langsung dengan sengsara salib di tengah ibadah. Amin. Amin. Ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Ya. Mereka menyesatkan Sedangkan dan orang disesatkan. jahat, penipu akan bertambah jahat. Orang jahat tadi telah diuraikan di atas tadi. Telah diuraikan tadi hal ini, orang jahat menunjuk gereja yang tidak mau bertobat. Kemudian penipu itu menunjuk seorang hamba Tuhan yang dikuasai oleh roh antikris. Itu penipu. Amin, saudaraku. Amin. Sebab itu kalau kita perhatikan dengan seksama, baik di dalam suratan Tesalonika maupun di dalam Injil Matius pasal yang kedua, sekalipun nabi-nabi palsu mengadakan 3 perkara ajaib, di dalam Matius pasal 7 ayat 22, tetapi Tuhan berkata pada ayat 23, aku tidak kenal kamu. Lalu selanjutnya Tuhan kembali berkata, enyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Karena yang terpenting adalah Injil Matius pasal 7 ayat 21. Melakukan kehendak Allah Bapa. Sebagaimana Yesus menaklukkan dirinya di atas kayu salib. Lalu berkata, jadilah kehendakmu. Itu yang terpenting loh saudara. Amin. Ayo terbuka pikiran dan hati untuk kebenaran yang hakiki ini. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan bertahan dengan zona kenyamanan. Puji Tuhan. Tubuh daging ini, darah daging ini merupakan wadah yang luar biasa dari Tuhan untuk menampung darah salib sebanyak-banyaknya. Amin. Itu yang namanya Yesus Baik. Kalau rohani anak-anak diberkati oleh perkara lahiriah, lalu dia berkata di tengah ibadah pelayanan, Yesus baik. Belum sempurna baik seperti itu. Amin, saudaraku. Amin. Belum sempurna. Nanti kasih yang sempurna. Taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Amin. Baru sempurna.
Kalau berkat dan mujizat itu bagian dari ibadah dan pelayanan saja. Jangan keliru lagi. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, itu ayat 13 ya. Ayat 14 yang harus kita tekuni, perhatikan baik-baik. Baca. Tetapi hendaklah engkau, Nah, tetapi hendaklah engkau. Ini perkataan Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Tapi juga kepada saya dan saudara sebagai anak rohani saya. amin, Terus, tetap berpegang pada kebenaran. tetap berpegang. Kebenaran itu tangan kanan. Terus, yang telah engkau terima dan engkau yakini. terima, percaya, dan yakin. Itu berita salib. Pegang tangan kanan. Terus, Dengan selalu mengingat Ingat. orang yang telah mengajarkannya kepadamu. puji Tuhan di dahi. Ingat. Puji Tuhan. Orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Puji Tuhan. Pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Hendaklah engkau tetap. Satu, berpegang kepada kebenaran yang telah diterima dan diyakini. Sama dengan percaya dan yakin. Sama dengan termeterai pada tangan kanan. Amin, saudaraku. Termeterai pada tangan kanan. Kemudian dua, mengingat orang yang telah mengajarkannya. Sama dengan termeterai pada dahi. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kebenaran yang sejati. Kebenaran yang hakiki. Harus termeterai pada tangan kanan. Harus termeterai pada dahi. Supaya kita berpegang teguh. Dan ingat selalu sengsara salib. Di dahi ini, ingatan ini, hanya ada sengsara salib. Kasih dan kemurahan Tuhan. Tidak ada yang lain. Titik. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pertanyaannya, apa kebenaran yang harus termeterai? Kebenaran yang sejati yang termeterai di tangan kanan dan pada dahi. Jawabnya, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Tapi baca dulu ayat 14 supaya nyambung kepada ayat 10 sampai dengan ayat 11. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya, Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. kebenaran yang hakiki, yang sejati, itulah darah salib. Di luar itu kebenaran yang dibuat-buat. Kebenaran diri sendiri, Taurat dan lain sebagainya. Atau hukum rimba. Terus, Yang telah engkau terima dan engkau yakini. ya, Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkan itu kepada Timotius? 10:11. Kebenaran yang sejati diajar kepada Timotius. Lalu siapa yang mengajarkannya? Ayat 10:11. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Ini kan Rasul Paulus yang berkata. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku. Terus, Cara hidupku, cara hidupku, pendirianku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. ketekunanku. Terus, ada 7. Terus, Engkau telah ikut menderita penganiayaan. engkau telah ikut menderita, ikut Paulus menderita, saudaraku. Amin. Ini ajaran kebenaran yang sejati. Amin. Terus, Dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia Ya. dan di Ikonium dan di Ya. Listra. terus, Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. puji Tuhan. Haleluya. Timotius telah mengikuti 7 perkara dari Rasul Paulus, yaitu 1, ajaran dari Rasul Paulus. 2, hidup Rasul Paulus. 3, pendirian dari Rasul Paulus. 4, iman dari Rasul Paulus. 5, kesabaran dari Rasul Paulus. 6, kasih dari Rasul Paulus. 7, ketekunan dari Rasul Paulus. Kemudian, ke-7 perkara tersebut terkait erat dengan sengsara dan penderitaan karena salib. Inilah kebenaran yang sejati yang harus termeterai pada tangan kanan. Inilah kebenaran yang sejati yang termeterai di dahi ini dalam ingatan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya itu termeterai pada dahi dan tangan kanan.
Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Itu doa saya untuk saya, istri anak saya, untuk kita semua, seluruh keluarga Allah, sidang jemaat GBT Betania. Amin. Supaya kebenaran yang sejati ini termeterai pada dahi dan termeterai pada tangan kanan kita masing-masing. Jangan tolak ajaran asing yang hanya berbicara soal jual beli, dagang, hanya melayani mencari keuntungan. Tolak. Tolak. Jangan termeterai di tangan kanan dan di dahi. Jadilah bijaksana. Karena hanya orang yang bijaksana memiliki hikmat. Hanya orang bijaksana yang memiliki pembukaan rahasia firman. Yang memberi pengertian yang luar biasa dan heran dari surga dari Allah. Untuk dapat kita menghitung bilangan binatang itu. Adapun bilangan binatang itu 666. Itulah cap meterai dari antikris. Pokoknya saudaraku, kalau di tengah ibadah dan pelayanan atau seorang gembala sidang atau pemimpin rumah Tuhan sibuk berbicara soal berkat, sibuk berbicara soal dagang, sibuk berbicara soal perkara yang lahiriah, sibuk berbicara soal KKR untuk mengadakan manajemen keuangan, itu roh antikris. Tolak. Jangan sampai termeterai pada tangan kanan. Jangan itu menjadi perbuatan yang benar atau tabiat yang benar. Tolak di dahi ini. Jangan ada dalam ingatan. Baik juga kepada saudara sidang jemaat. Umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Tolak roh antikris. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Ayo bawa keluarga masing-masing ke jalan yang benar. Tabernakel sudah ditandai dengan darah salib. Itu jalan yang benar. Karena Yesus yang berkata, akulah jalan. Titik. Akulah kebenaran. Titik. Akulah hidup. Titik. Tapi memang harus mau dibongkar zona kenyamanan. Diusir dari zona kenyamanan. Baru bisa ikut jalan kebenaran dan hidup. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Lebih baik hari ini kita menderita saudara. Itu loh. Sebabnya saya semangat sekali. Tidak ragu, tidak takut loh saudaraku. Karena Tuhan yang akan pelihara kita. Saya tidak takut. Lebih baik hari ini kita menderita. Tapi bahagia kekal sampai selama-lamanya. Amin saudaraku. Kekekalan. Kekekalan. Penyerahan diri. Penyembahan. Ingat itu. Termeterai pada tangan kanan. Termeterai di dahi kita masing-masing. Puji Tuhan. Kurang apa baiknya Tuhan kepada kita. Dia sudah terlebih dahulu dipukuli supaya kita sehat. Kenapa kita tidak mau sehat rohani kita dengan terima berita salib? Kok bertahan di zona kenyamanan? Puji Tuhan. Saya tidak benci kepada saudara ketika saya menyampaikan firman yang tegas ini. Justru saya mengasihi saudara. Jangan sampai nanti hanya karena satu orang dibiarkan dengan dosanya, lalu sesuai dengan Yeskiel 33, saya dituntut Tuhan, kenapa kau biarkan dia berdosa? Lalu hanya karena satu orang saya tidak masuk surga. Berat loh tanggung jawab hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu harus jujur. Imam juga harus jujur. Tulus melayani Tuhan. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jangan mau disesatkan dengan ibadah bumi, ibadah surga, ibadah laut. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Yeskiel. Pasal 9 surah. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan ya. Mempelai pria surga yang mengasihi kita. Dia mengerti kita. Puji Tuhan. Dia mengasihi kita seperti dirinya sendiri. Itu suami mempelai laki-laki surga bukan? Puji Tuhan. Yeskiel pasal 9. Ayat 1 sampai ayat 3 terlebih dahulu sebelum kita membaca seluruhnya. Yeskiel 9 ayat 1 sampai ayat 3. Silakan. Orang-orang fasik di Yerusalem dibunuh. Ya, orang fasik di Yerusalem dibunuh nanti. Puji Tuhan. Tuhan sudah membawa kita ke kota kudus, Yerusalem, untuk beribadah dan melayani Tuhan, tapi jangan sampai
ada di tengah ibadah dan pelayanan, namun pada akhirnya kita binasa, dibunuh. Kan rugi 2 kali lipat. Kalau memang harus binasa, tidak mengalami kebangkitan seperti Rasul Paulus berkata, kalau memang hidup untuk hari ini saja, tidak ada kebangkitan, Kristus tidak dibangkitkan, lebih baik kita makan, minum, kawin dan mengawinkan. Lakukan saja dosa, sudah. Tapi karena kita mempunyai suatu kerinduan yang luar biasa untuk memperoleh keselamatan ini, maka kita mau berada di tengah-tengah kota Yerusalem, kota kudus, di tengah ibadah dan pelayanan ini, bukan? Amin. Kita rela dengan terhubung langsung dengan sengsara salib lewat ibadah ini. Dengan satu harapan yang mendalam, supaya kita mendapat keselamatan yang kekal, bukan? Amin. Puji Tuhan. Jangan kita binasa, sementara di Yerusalem tapi binasa. Lepaskan itu kefasikan itu. Menyerahlah mulai sore ini kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mari, Yeskiel pasal 9 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara nyaring. Aku mendengar dia berseru dengan suaranya yang nyaring, terus? Maju kemari. Maju kemari, terus? Hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Ya, yang harus menjalankan hukuman atas kota ini. Terus? Masing-masing dengan alat pemusnah Masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Ayat 6. Terus? Orang-orang tua, teruna-teruna. Ayat 2. Lihat, Lihat. 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas. 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas. Terus? Yang menghadap ke utara. Menghadap ke utara. Terus? Masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Iya. Lihat. Terus? Dan satu orang di antara mereka berpakaian lenan. Satu dari antara 6 orang laki-laki itu berpakaian lenan. Terus? Dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Dia memiliki alat penulis. Terus? Mereka ini masuk dan berdiri di samping mesbah tembaga. Berdiri di samping mesbah tembaga. Alat-alat dalam tabernakel yang pertama kali ditemukan setelah percaya yakin, itulah pintu gerbang Yesus, pintu gerbang surga. Alat pertama yang besar sekali adalah mesbah korban bakaran. Terbuat dari kayu penaga, dilapisi tembaga. Amin, saudaraku. Amin. Disitulah posisi 6 orang ini. Tapi satu dari antara 6 orang ini ada seorang laki-laki yang berpakaian lenan. Itu ayat 1 dan 2. Sekarang ayat 3. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari kerub. Dari kerub. Terus? Tempatnya yang semula. Tempatnya yang semula, nanti ditampilkan tabut. Nanti saja setelah dibaca, terus? Ke atas ambang pintu bait suci. Iya. Dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan. Iya, yang berpakaian lenan tadi satu orang laki-laki, terus? Dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Puji Tuhan. Singkatnya, tulis saja. Allah memberi perintah kepada istri pertama, 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas menghadap ke utara. Utara itu menunjuk tata iblis atau setan dengan segala ajarannya, yaitu roh dagang antikris dan kesombongannya. Amin, saudaraku. Nanti saudara perhatikan saja di dalam Yesaya pasal 14, Lucifer, dia adalah salah satu malaikat, sebetulnya malaikat yang dikasihi, seorang pemimpin pujian. Padanya ada gambus, ada kecapi. Dia seorang pemimpin pujian yang dipercaya oleh Tuhan. Tapi satu kali terdapat kesalahan berubah jadi setan. Terdapat 5 kali kata aku, itu 5 kali kata dengan kata aku. Itu semuanya berbicara tentang kesombongannya. Salah satunya, aku hendak mendirikan tahtaku jauh di sebelah utara. Itu tahta setan. Dengan ajaran antikris dan ajaran kesombongannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu strip yang kedua, satu orang dari antara 6 orang laki-laki tersebut berpakaian lenan. Di sisinya terdapat suatu alat penulis. Dengan lain kata, memiliki alat penulis. Puji Tuhan. Kemudian tulis saja posisi mereka. Berdiri di samping mesbah tembaga.
Mezbah tembaga menunjuk penghukuman karena dosa. Tulis, coba perhatikan dulu mezbah tembaga. Mezbah tembaga. Puji Tuhan. Ini mezbah korban bakaran. Terbuat dari kayu penaga, dilapisi tembaga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mezbah tembaga itu menunjuk penghukuman karena dosa. Kemudian peristiwa itu terjadi. Boleh baca dulu ayat 3. Supaya jelas, terus? Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub. Iya, terus? Tempatnya semula. Tempatnya semula. Sesuai dengan Keluaran pasal 25 ayat 22. Tempat Allah bertata di antara kerub. Ulangi baca, tampilkan kerub. Di sampingnya sedikit. Ya, ini terus baca. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel Kemuliaan sudah terangkat dari atas kerub. Dari antara kerub. Sudah terangkat dari atas kerub. Terus? Tempatnya semula. Tempatnya semula. Menurut Keluaran pasal 25 ayat 22. Sudah terangkat kemuliaan Allah dari umat Israel. Sudah terangkat kemuliaan Allah dari antara umat Israel. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jelas peristiwa ini terjadi pada saat aniaya antikris berlangsung. Puji Tuhan. Yang disebut juga dengan pembinasa keji. Karena mereka harus menyingkirkan korban santapan, itulah firman Allah. 2 korban sembelihan itulah ibadah pelayanan yang terhubung langsung dengan salib. Sama dengan kemuliaan Allah telah terangkat dari bait suci. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lalu ayat 4, ayat Yosua. Firman Tuhan kepadanya. Nah, firman Tuhan kepada satu dari antara 6 orang laki-laki yang memakai pakaian lenan, perhiasan kemuliaan, pakaian pengantin, perbuatan benar orang kudus. Terus, Berjalanlah dari tengah-tengah kota, puji Tuhan. Terus, yaitu Yerusalem. yaitu Yerusalem. Terus, Dan tulislah huruf T ya, tulis huruf T di mana? pada dahi Pada orang-orang yang berkeluh dahi kesah. orang-orang yang berkeluh kesah. Orang-orang yang ibadahnya terhubung langsung dengan sengsara salib. Itulah pengalaman kematian. Terus, Karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. karena pada waktu itu pembinasa keji sedang berlangsung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Lihat, firman Tuhan sebagai perintah kepada orang yang memakai lenan yang memiliki alat penulis. Strip pertama, berjalanlah dari tengah-tengah kota Yerusalem. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Saya yakin Tuhan hadir di tengah ibadah dan pelayanan kota Yerusalem ini, sore ini. Sebagai imam besar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kita. Supaya ibadah ini tidak menjadi percuma. Jangan sampai ibadah tidak ada pendamaian. Puji Tuhan, biarlah kiranya giring-giring emas itu berbunyi di tengah-tengah ibadah. Di ujung jubah-jubah imam besar. Yang kedua, tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Itu menunjuk orang-orang yang beribadah dan melayani, yang terhubung langsung dengan sengsara salib atau menyangkal diri dan memikul salibnya. Pada masa pembinasa keji berlangsung, pada masa aniaya antikris menjadi penguasa diktator selama 3 tahun setengah di atas muka bumi ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pendeknya, Tuhan membela, Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan telah memelihara, membela kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Tuhan membela, memelihara, dan melindungi kehidupan yang telah menerima materai Allah, yaitu huruf T di dahi. Jangan lepaskan sengsara salib. Kalau itu kehendak Tuhan. Itu sarana untuk kita mendapat materai Allah. Itu sarana untuk mendapat materai Allah. Tidak ada cara lain. Biar sehebat apapun seorang gembala sidang, hamba Tuhan, seorang gembala sidang, pemimpin sidang jemaat,
dengan memiliki segala gelar, dia tidak mampu memberi materai di dahi dari anak-anak Tuhan. Hanya satu cara. Seperti yang dialami oleh yang berkeluh kesah. Jelas itu menunjuk kehidupan anak-anak Tuhan. Di tengah ibadah dan pelayanannya terhubung langsung dengan sengsara salib, pengalaman kematian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, huruf T di dahi itu menunjuk sengsara dan penderitaan karena salib, disebut juga dengan pengalaman kematian. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kita tolak berita salib, pengajaran salib, maka yang tentu lebih suka kepada berita yang lain, nanti yang termeterai pada tangan kanan dan pada dahi adalah 666. Ayo berpegang kepada kebenaran, ingat ajaran yang benar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mari lebih jauh kita lihat Wahyu 7, kehidupan yang dimeterai. Wahyu 7 ayat 2 sampai 3. Itu kehidupan yang termeterai, nanti kita lihat nasib kehidupan yang tidak termeterai. Wahyu 7 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Ya, baca. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Seorang malaikat lain sudah pasti hamba Tuhan, karena seorang malaikat itu gembala sidang. Muncul dari tempat matahari terbit. Muncul dari matahari terbit. Tempat matahari terbit. Itu merupakan kasih Allah. Amin. Doakan supaya penggembalaan ini nyata. Seorang malaikat Allah yang muncul dari tempat matahari terbit. Amin. Doakan ya. Amin. Puji Tuhan. Saya rindu Tuhan yang utus saya. Amin. Jangan daging saya dan perasaan saya. Diutus kepada sidang jemaat GPT Betania. Tuhan. Lalu bagian B. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Ya, ia membawa meterai Allah yang hidup terus. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Ya, sama toh kisah ini dengan Yehezkiel pasal 9 bukan? Amin. 6 laki-laki. Yang satu untuk memberi meterai. Yang 5 lagi untuk merusak orang-orang fasik. Membinasakan orang fasik yang tidak menghargai salib. Korban Kristus. Sama bukan? Amin. Ada malaikat yang merusak pohon, langit, bumi, dan pohon, laut, bumi, dan pohon-pohonan. Terus, apa dia bilang kepada malaikat itu? Terus? Katanya, Ya, janganlah merusakkan bumi jangan rusakkan bumi, atau laut atau pohon-pohon. pohon-pohonan. Terus? Sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Puji Tuhan. Dari seruan ini, kita mengambil kesimpulan. Seorang malaikat yang muncul dari jelas muncul dari tempat matahari terbit. Dia diutus karena kasih Allah. Matahari itu menunjuk tabiat, itu menunjuk matahari itu menunjuk Allah dengan tabiatnya adalah kasih. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Singkatnya seorang malaikat lain membawa meterai Allah yang hidup. Lalu berseru dengan suara nyaring, jangan merusakkan bumi, laut ataupun pohonan. Sebelum ia kami memeteraikan hamba-hamba Allah pada dahi mereka. Sebelum hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba kebenaran, umat Tuhan, kalau benar hamba kebenaran, dimeteraikan pada dahi mereka. Artinya ada jaminan, ada pemeliharaan. Ada jaminan pemeliharaan, ada jaminan perlindungan, ada jaminan pembelaan bagi mereka yang menjadi milik kepunyaan Allah. yakni kehidupan yang mendapat meterai dari Allah yang hidup. Kehidupan yang sudah dimeterai, dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan pada masa kesesakan itu. Pada saat kemuliaan Allah terangkat nanti. Itu loh jaminan. Saya itu jangan bermain-main dengan nyawa, saudara. Manusia dengan hewan beda.
hidup untuk dimusnahkan, tapi manusia hidup untuk diselamatkan. Karena tubuh dan darah kita ini adalah wadah untuk menampung darah salib Kristus. Sehingga kita boleh mengalami penebusan dan pendamaian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu ayat yang keempat. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu Ya. 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Puji Tuhan. Jumlah yang dimeteraikan itu ialah 144.000 orang dari 12 suku Israel. 144.000 sama dengan inti dari mempelai Tuhan. Itu merupakan inti mempelai. Sedangkan bayangan dari inti mempelai datang dari tiap-tiap suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Itulah kehidupan dari bangsa kafir, ayat 9 dan ayat 14. Sama juga, di sini ada dua perikop. Di Wahyu pasal 7 ini, ada dua perikop. Ayat 1 sampai dengan ayat 8, itu orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Sedangkan ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17, itu perikop yang kedua. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Merupakan bayangan dari inti mempelai, datang dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Itu kafir. Itu kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Bersyukur saja kepada Tuhan. Wah, entah apa jadinya kalau kita tidak punya pengajaran tabernakel dalam terang mempelai. Entah apa jadinya kalau kita tidak memiliki pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel. Dalam gelap semua kita ini. Binasa kita. Beribadah tapi tidak tahu arah tujuan ibadah. Mohon maaf, saya tidak menghakimi ibadah-ibadah yang lain. Tapi ibadah kita berpola. Terukur. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Itulah Wahyu 22 ayat 18. Bersyukur tidak? Bersyukur sajalah. Berterima kasih kepada Tuhan. Mengucap syukur. Pemeliharaan hidup bukan dari gaji, tapi oleh kemurahan Tuhan, saudara. Jangan berbangga dengan yang ada ini. Yang ada ini nanti pohon, bumi, laut, bumi, pohon akan dihancurkan. Tapi ada jaminan bagi mereka yang memiliki materai Allah. Dipelihara, dilindungi, dibela. Apa tidak bersyukur, saudara? Saudara jangan tertipu hanya dengan kata-kata diberkati, beri kemuliaan. Penghiburan apa dari surga seperti itu? Tidak ada penghiburan seperti itu. Ayo, bijaksana. Hanya orang bijaksana yang memiliki hikmat. Mengerti untuk menghitung. Biar kiranya kita hitungan bilangan Tuhan. Berarti terdaftar di surga. Nama dikenal oleh Tuhan. Hanya ini satu cara-caranya. Tidak ada cara lain. Jangan ikuti cara lain. Jangan ikuti cara ibadah bumi. Jangan ikuti cara ibadah laut. Bumi, laut, dan pohon-pohonan akan dirusak. Tapi kehidupan yang dimeterai mendapat pemeliharaan perlindungan. Jaminan Tuhan luar biasa. Sungguh heran Tuhan kita, bukan? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kembali untuk memperhatikan Injil Yohanes pasal yang kedua. Baru 1 jam ya. Puji Tuhan, 1 jam lewat berapa menit saja. Kalau nonton TV, kita bisa bertahan di depan TV. Yang punya Android bisa bertahan berjam-jam. Sebab itu saya berupaya jangan memiliki Android. Doakan ya, sampai Tuhan datang ya. Amin, saudaraku. Itulah ketulusan saya kepada Tuhan dan kepada saudara. Mungkin kalau saya berdoa, ada saja yang mengirim Android kepada saya. Tapi saya tidak berupaya. Karena saya tahu diri saya ini lemah. Hanya Tuhan darah salib yang menguatkan saya. Itu cinta saya kepada saudara. Itu cinta Tuhan yang sudah terlebih dahulu. Jangan dimain-mainkan ya. Amin. Sungguh-sungguhlah beribadah. Makasih ya buat doa-doanya. Saya bisa melayani saudara sungguh-sungguh. Sehat, di keadaan sehat. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Tuhan sidang jemaat ini. Mereka butuh makanan yang sehat.
tanggung jawab saya. Si Tuhan. Kita kembali memperhatikan Injil Yohanes 2 supaya kita lepas dari menyesatkan dan disesatkan tadi, bukan? Amin. Puji Tuhan. Ada orang semakin jahat, ada orang semakin penipu. Menyesatkan dan disesatkan tadi. Kita kembali memperhatikan Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat 16, baca. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh Ia baca 14 untuk mengingatkan kita kembali. Terus, Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu pedagang-pedagang yang didagangi antara lain lembu, kambing, domba, terus dan merpati. ya, kemudian yang kedua, Dan penukar-penukar meja uang duduk penukar di uang. situ. Yang ketiga, tempat duduk telah diuraikan tadi. Lalu selanjutnya ayat yang ke-15. Ia membuat cambuk dari tali, Ya. lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Terus, Dengan semua kambing domba dan lembu mereka. ya, penyesatan diusir, disucikan dari bait suci Allah. Terus, Uang-uang penukar uang dihamburkannya ke tanah, ya, dan meja-meja mereka dibalikkannya. ayat 16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, Ya, ambil semuanya ini dari sini. ya. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Ya, singkatnya, Tuhan Yesus mengadakan penyucian di bait Allah dengan membuat cambuk dari tali yang disebut cemeti. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang disebut penyucian oleh cemeti. Penyucian oleh cemeti ini luar biasa, saudaraku. Inilah pembukaan firman. 2-3 tali yang terjalin menjadi satu. 2-3 ayat firman Allah dan seterusnya rahasianya dibukakan. Itu yang kita butuhkan. Bukan berita-berita yang lain. Amin, saudaraku. Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, Kesia-siaan dalam hidup. ya, terus? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, Ya, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, bila mana seorang dapat dialahkan. Berarti satu orang dapat dikalahkan kalau satu orang. Begitu persamaannya. Amin. amin. Terus, 2 orang akan dapat bertahan. tapi kalau 2 orang terjalin bersatu, bertahan kuat. Nikah suci kuat, pasti bertahan. Amin. Nah, bandingkan bagian A ini dengan bagian B. Terus, Tali 3 lembar tak Tali- mudah diputuskan. tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Itulah cemeti. Puji Tuhan. 2-3 tali yang dianyam, dijalin, itulah cemeti, itulah cambuk, itulah pembukaan firman pengajaran yang rasanya dibukakan. Sehingga kita boleh mengalami penyucian. Tidak mudah goyah dan kalah terhadap pengaruh yang tidak suci. Termasuk menyesatkan, disesatkan. Roh jual beli, roh dagang, roh antikris, nafsu cabul. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita butuh pembukaan firman rahasianya dibukakan. Supaya kita boleh mengalami penyucian cemeti. Penyucian itu bukan akhir. Penyucian itu adalah langkah awal untuk menuju kesempurnaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Pengkhotbah Yesaya. Ya. Ada yang tahu ayat itu? 2-3 tali yang terjalin. Yesaya 28 ayat 17. Yesaya 28 ayat yang ke-17, silakan. Ya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan aku akan membuat keadilan menjadi tali pengukur. Ya. Keadilan atau tali pengukur sama dengan keadilan. 2 tali, tadi ini tali yang pertama, terus Dan kebenaran menjadi Ya. tali sifat. kemudian tali yang kedua. Itulah tali sifat sama dengan kebenaran. Kalau dijalin terus keadilan kebenaran lewat pembukaan firman, itulah penyucian cemeti. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan, sampai membawa kita kepada kesempurnaan. Kiranya dapat dipahami dengan baik.
Haleluya. Keadilan itu adalah tali pengukur. Kemudian kebenaran adalah tali sifat. 2-3 tali terjalin. Itulah pembukaan firman, itulah cemeti, itulah penyucian yang kita alami di bait suci supaya lepas dari roh antikris. Ayat-ayat terakhir. Wahyu, kita kembali memperhatikan Wahyu 12 ayat 13, baca. Demikian firman Tuhan. Dia, Naga memburu perempuan itu. dia. Terus, Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi. saudara masih ingat apa pengertian bagian A ini, bukan? Amin. Dia sudah tidak diberi kesempatan untuk bertobat. Terus, Ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. melampiaskan dendam kekalahan yang dialami. Puji Tuhan, naga itu, iblis atau setan memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Puji Tuhan. Itulah kehidupan gereja yang sempurna mempelai Tuhan yang sudah dimeteraikan tadi menjadi milik kepunyaan Allah. Puji Tuhan. Kemudian ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Terus. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Ya. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Tetapi perhatikan, kepada perempuan itu. Inilah inti mempelai yang sudah dimeteraikan. Itu milik kepunyaan Allah. Diberi kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Padang belantara. Di pengasingan. Supaya dipelihara jauh dari tempat ular. Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Sama dengan 42 bulan. Sama dengan 3,5 tahun. Sama dengan 1260 hari. Dipelihara, dilindungi, dibela oleh Tuhan. Dan tanda yang mencolok sekali bahwa kita dipelihara oleh Tuhan, tanda pemeliharaan Tuhan adalah sekarang ini wabah corona sudah mendunia. 4 penjuru bumi. Tapi sampai hari ini keluarga Allah, GBT Betania Serang Cilegon dipelihara, dilindungi, lepas dari virus corona 19. Amin. Itu sudah tanda. Tidak usah ragu lagi. Darah salib memelihara kita. Tidak bisa kemampuan kepintaran. Biar bagaimanapun dokter hebatnya melindungi dirinya. Kalau memang mati ya mati. Saya sudah katakan kepada saudara. Kalau satu orang kena kita, saya juga akan kena. Tapi saya selalu berdoa. Kuatkan saya untuk di tengah ibadah dan pelayanan ini supaya terhubung langsung dengan sengsara salib. Jangan buang salib. Amin. Darah salib yang memelihara. Darah salib yang melindungi. Darah salib jaminan utuh. Tidak usah ragu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, ini bagian dari yang terakhir tadi. Perbandingan antara kehidupan yang sudah dimeterai, inti mempelai milik kepunyaan Tuhan, dengan orang fasik yang di Yerusalem tadi. Mari, bagian dari yang sudah termeterai, sekarang bagian dari yang tidak dimeterai. Ini ayat terakhirnya, Yehezkiel pasal 9. Baca ayat 5 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan kepada yang lain-lain aku Kepada mendengar. yang lain-lain, terus. Aku mendengar dia berfirman. Ya, kepada yang lain-lain. Tadi ada 6 orang laki-laki, 1 di antaranya memakai lenan halus, berarti yang lain-lain, yang 5 orang lagi, laki-laki, bukan? Amin. Terus? Ikutilah dia Ya. dari belakang Ya. melalui kota itu. Terus? Dan pukullah sampai Pukul mati. sampai mati. Jadi kalau ada anak Tuhan nanti teraniaya oleh pembinasa keji, oleh antikris, seizin Tuhan. Amin. Itulah kehidupan yang tidak mengalami materai Allah yang hidup. Terus? Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Jangan sayang, jangan kenal belas kasihan, jangan berkemurahan. Terus? Orang-orang tua, Baik yang tua, teruna-teruna,
pemuda, dan darah-darah pemudi, anak-anak kecil bahkan sampai anak dan kecil, perempuan-perempuan, bunuh dan musnahkan. bunuh, habisi. Tuhan tidak sayang. Tuhan tidak menaruh belas kasihan. Karena ibadahnya di Yerusalem hanya soal ibadah fasik, ibadah sombong, ibadah angkuh, tolak salib, hanya bicara berkat dan mukjizat kesembuhan. Berjuta kali mukjizat kesembuhan terjadi di depan mata. Tapi berita salib diabaikan. Hanya diizinkan rubuh-rubuh, muntah-muntah, teler. Itu kefasikan. Itu ibadah sombong. Tuhan tidak menaruh belas kasih. Tuhan tidak menaruh belas sayang. Sayang dan belas kasih. Amin. Amin. Tuhan hanya menaruh belas kasih kepada ibadah yang terhubung langsung kepada sengsara salib. Amin. Jadilah kehidupan yang betul-betul kehidupan yang merasakan kasih sayang dan kasih setia Tuhan saat ini. Amin. Terus, Tetapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu, iya, jangan singgung. jangan singgung. Itu sebabnya Tuhan pelihara kita hari ini Amin. dari wabah corona. Terus, Dan mulailah dari tempat kudusku. mulailah dari tempat kudusku, pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Aniaya itu mula-mula pertama rumah Tuhan. Terus, Lalu mereka mulai dengan tua-tua yang berada di hadapan bait puji suci. Tuhan. Itulah saudara. Tuhan Yesus baik bukan? Kenapa kita hanya sibuk memperhatikan hati ini, tidak sibuk memperhatikan rencana Tuhan, hatinya Tuhan? Terus, ayat 8. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru. Kataku, Ya. aduh Tuhan Aduh, Allah. Tuhan Allah, ini loh kalau hamba Tuhan bertanggung jawab itu rasanya gimana gitu loh. Kalau misalnya sidang jemaat tidak mengerti 3 macam ibadah pokok, tidak mengerti aturan-aturan gereja, tidak mengerti melakukan firman, mengabaikan sengsara salib itu bagaimana rasanya? Aduh Tuhan, padahal toh juga untuk keselamatannya. Aduh Tuhan, tidak mengerti 3 macam ibadah pokok. Padahal di situ darah salib tercurah luar biasa. Bahkan puncak ibadah bukan raya minggu, doa penyembahan. Itu saya selalu berkata, aduh Tuhan, kok tidak mengerti keselamatan jiwa. Terus, Apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Iya. Israel iya, di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? itu kan perasaan saya. Perhatikan semua, itu kan perasaan saya sebagai manusia. Tapi lihat perasaan Tuhan. Terus, jawab Tuhan kepadaku, terus. Kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak. Iya, terus. Sehingga tanah ini penuh hutang darah. Hutang darah. Banyak berhutang kepada darah salib. Terus. Dan kota ini penuh ketidakadilan. Ya. Terus. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak Lihat. melihatnya. Orang yang tidak mau diusik, banyak sekali alasannya. Tuhan tidak mengerti, Tuhan tidak peduli, tidak mau tahu dengan saya. Padahal sebetulnya dia tidak mau menanggung salib, menanggung penderitaan sengsara salib di tengah ibadah dan pelayanan. Alasannya banyak. Disalahkan gembala, disalahkan yang lain, sidang jemaat yang lain, disalahkan suami, disalahkan istri, disalahkan anak, disalahkan orang tua, salahkan. Padahal ibadahnya tidak terhubung langsung dengan sengsara salib. Akhirnya mau tidak mau dia harus gunakan alasan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 10-11. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Itu loh saudaraku. Kalau hari ini tidak mau memikul salib, nanti. Terus. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Itu tidak bisa tidak. Harus nanti terjadi. Saya itu bersyukur saja ya. Amin. Bertahan dalam kebenaran. Amin. Biar kebenaran yang sejati termeterai di tangan kanan dan pada dahi. Amin. Terus. Lihat, Menjadi milik kepunyaan Allah. Terus. lihat orang yang berpakaian lenan itu dan yang mempunyai alat penulis di sisinya Ya. memberikan laporan. Ya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya lewat ibadah dalam ibadah pelayanan dalam penggembalaan ini, firman Tuhan itu dituliskan, dimateraikan dalam loh daging dan ditukik di hati kita. Amin, saudaraku. Amin.
Kebenaran yang sejati termeterai di dahi dan di tangan kanan. Amin. Terus, Katanya, ya, aku sudah kerjakan seperti engkau perintahkan kepadaku. itulah tugas saya. Tidak yang lain-lain. Tapi doa juga. Doa juga. Karena saya masih menghidupi kemah ini, tinggal di kemah ini. Masih rasa kalau dicubit. Doakan supaya Tuhan beri kekuatan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah laporan saya nanti kepada Tuhan. Inilah tanggung jawab saya. Jadi tidak main-main. Maka kalau sidang jemaat hanya lihat, hamba Tuhan, gelarnya tinggi. Salah, salah. Salah. Itu seperti perempuan Samaria. Apa engkau punya timba? Sibuk bicara timba. Timba itu alat hamba Tuhan. Sudah punya gelar, sudah masuk TV, sudah terkenal. Tapi tidak lihat pembukaan dari cemeti. Harusnya yang kita cari cemetinya. Nah, inilah laporan saya nanti kepada Tuhan. Biar kita semua kerjasama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.